Di dalam kehidupan nyata kita berjumpa dengan begitu banyak orang yang punya karakter suka mengkritik orang lain. Ada yang kritiknya sangat tajam, sangat pedas, sangat menyakitkan hati dan seperti ingin melumat Anda, menghancurkan Anda. Dan kita sebut kritik seperti ini sebagai kritik yang destruktif. Tujuannya satu, hanya mencela, hanya melampiaskan saja kemarahan, dan ada juga yang memang lahir dari perasaan insecure dia sendiri. Jadi orang yang selalu mengkritik, mungkin pertanyaannya apakah orang ini sendiri bahagia dengan dirinya atau tidak, sehingga dia hanya melemparkan ketidakbahagiaannya kepada orang lain. Seneca, seorang filosof yang terkenal pada masa lampau, mengingatkan kita dan mengidentifikasi kemarahan seperti batu karang yang mengguling dan kemudian membentur sesuatu yang lebih keras darinya dan kemudian hancur berkeping-keping. Bagaimana kita bereaksi dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan seperti kritik? Yang pertama-tama adalah jangan terbakar dengan emosi. Kalaupun kritik tersebut sangat menyakitkan, Anda melihat siapa yang memberi kritik. Apakah layak Anda marah? Apakah layak Anda mengambil di hati dan mempertimbangkannya? Jika tidak, kritik seperti itu dapat Anda buang di tong sampah. Tidak perlu Anda abaikan. Tetapi kalau kritik tersebut datang dari orang yang punya peranan dalam hidup Anda, mungkin orang tua Anda, mentor Anda, guru Anda, atau sahabat Anda, perhatikan kritik yang mereka katakan pada Anda, yang mereka sampaikan pada Anda. Konstruktif atau destruktif, sebab ada juga mungkin orang-orang yang tadi saya sebutkan tidak terlalu matang orangnya, kepribadiannya mungkin kurang stabil. Mungkin usianya sudah cukup tua, tapi kelakuannya mungkin tidak sebanding dengan usianya, tidak menjadi lebih bijaksana. Tetapi lihat, apakah kritik yang ditujukan kepada Anda itu memiliki belas kasih? Dalam arti ada di situ compassion untuk Anda, ada kasih untuk Anda. Mereka ingin Anda berkembang dengan baik, sehingga kata-kata yang dituturkan pun itu kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Anda bisa merasakan perbedaannya. Yang kedua adalah apakah kritik tersebut spesifik. Spesifik artinya jelas poin mana yang sebenarnya harus kita perhatikan. Dan itu berguna semata-mata sekali lagi untuk perkembangan diri kita. Bukan membuat kita semakin merosot, bukan pull back us, bukan sesuatu yang ingin menghancurkan kita, tapi justru ingin menguatkan dan membangun kita sebagai pribadi. Dan yang terakhir adalah apakah memang cocok dengan kita. Kritik yang sesuai dengan kondisi emosi kita. Kritik yang membangun itu selalu memperhatikan juga bagaimana kita sesungguhnya. Kalau kita orang yang nampaknya sangat sensitif, kita membutuhkan cara yang lebih manusiawi, cara yang lebih lembut untuk penyampaiannya. Dan mungkin jika Anda berada pada taraf yang lebih terbuka, Anda lebih bisa menerima segala sesuatu dengan logis, sehingga yang memberikan kritik juga tahu bagaimana menyampaikan kepada Anda segala sesuatu dengan bahasa yang enak, tapi juga dengan penjelasan yang masuk di akal kita dan dapat kita terima. Yesus menunjukkan caranya menghadapi kritik orang-orang semasanya, dan ketika dikisahkan pemuka-pemuka Yahudi dan imam-imam kepala datang kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Mereka adalah orang-orang yang mengkritik Yesus. Mereka mau tahu Yesus ini dari mana sebenarnya. Walaupun sebenarnya jelas, Yesus itu adalah sesuatu pribadi yang sungguh istimewa. Dia bukan pribadi yang biasa saja, dan seharusnya mereka bisa melihat bahwa dalam diri Yesus Allah bekerja. Tapi bagi mereka tidak, karena mereka merasa kehadiran Yesus adalah ancaman bagi mereka. Dan Yesus menanggapi kritik mereka dengan sangat indah, mengambil pribadi Yohanes Pembaptis dan mau menunjukkan apakah yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis itu dari surga atau dari manusia. Dan para pemimpin agama Yahudi pun pandai, mereka tidak mau memilih salah satunya, karena kalau dari surga, lalu Yesus akan katakan, kenapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi kalau dari manusia, orang-orang yang percaya pada apa yang dinubuatkan Yohanes akan marah pada mereka. Yesus sangat pandai.
Dia tidak menjadi emosional, tidak perlu marah besar, tapi dia tahu bagaimana mengesampingkan kritik yang sifatnya destruktif tersebut. Bapa dalam surga, berkati kami hari ini dengan seluruh perjuangan kami dan semoga kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.